Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 11. Diketahui X dan Y itu membentuk dua senyawa ya. Jadi X dan Y membentuk dua senyawa, kemudian senyawa satu itu yang diketahui adalah X-nya 20%. Kalau yang senyawa 2, Y-nya adalah 60%. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan dari Y1, Y pada senyawa 1 dan Y pada senyawa 2. Oke, di sini kan satuannya persen ya. Persen itu maksimalnya adalah 100%. Jadi kalau misalkan X-nya 20%, maka Y-nya sudah pasti 80%. Dan untuk senyawa 2, Y-nya 60%, berarti X-nya adalah 40%. Nah, Y1 itu berarti yang ini ya, berarti 80, Y2-nya adalah 60. Ini dicoret, dapat 8/6. Kemudian kita perkecil, bisa nggak bagi 2? 4/3. Oke, jadi tadi sebentar ada kesalahan perhitungan, jadi begini. Yang ditanyakan adalah perbandingan dari Y1 dengan pada senyawa 1 dan pada senyawa 2. Oke. Jadi kita tetap sesuai konsep. Jadi misalkan Y1 kan 80. Kita tulis 80/20. Jadi per senyawa dari X-nya dibagi 60/40. 80 dibagi 20 adalah 4/6/4 atau 4 per bagi 2 ya, 3/2 sama dengan 4 dikali 2/3 sama dengan 8/3. Jawabannya adalah A. Oke, untuk soal nomor 12. Di sini diketahui atom besi dan oksigen membentuk dua senyawa, ada FeO dan F2O3. Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah buat reaksinya terlebih dahulu. Untuk reaksi FeO, berarti di sini ada 2 Fe ditambah O2. Jangan lupa untuk menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Jadi nanti akan terbentuk reaksi yang ini. Ini udah setara nih. Nah, dari soal itu diketahui bahwa pada senyawa pertama setiap 3,5 gram besi itu bereaksi dengan 1 gram oksigen. Kemudian yang ditanyakan adalah massa oksigen yang dibutuhkan 3,5 gram besi untuk membentuk senyawa kedua. Oke, dari ini kita harus cari mol terlebih dahulu. Kita cari mol Fe-nya dulu. Rumus mol sama dengan gram per mr. Gramnya adalah 3,5 per mr Fe itu 56. Hasilnya adalah 0,0625 mol. Atau kita kalikan menjadi 62,5 milimol. Berarti diturunkan dari mol ke milimol ya. Berarti turun 100. Setelah itu, kita membentuk senyawa kedua yaitu Fe2O3. Kita setarakan reaksinya menjadi seperti ini. Nah, kemudian Fe kan tadi udah diketahui nih. Fe-nya berarti 62,5 milimol. Nah, berapa sih massa oksigennya yang ditanyakan ini? Jadi gramnya tetap, tapi diubah ke mol, berarti ini Fe. Kemudian ditanyakan adalah oksigen untuk membentuk senyawa kedua. Cara mencari mol dari O2 itu berarti koefisien dari O yaitu 3 per koefisien Fe yang diketahui yaitu 4 dikali mol yang diketahui 62,5 sama dengan 46,875 milimol. Nah, berarti gram O2 sama dengan gram, rumusnya berarti mol dikali mr ya, berarti NO2 dikali mr. N-nya mol O2 yaitu ini dikali mr O2 karena jumlahnya 2 berarti 16 kali 2 32 sama dengan 1500 mg. Ini karena milimol ya, jadi miligram. Menjadi kita naikkan kita bagi 100 kita bagi 1000 menjadi 1,5 gram. Untuk soal nomor 13
di sini diketahui reaksi pembentuk gas amonia di mana N2 ditambah H2 menjadi NH3. Kemudian kita samakan dulu reaksinya. Di sini ada koefisien dan ada koefisien. Nah, diketahui bahwa NH3 itu menghasilkan 3 liter. Yang ditanyakan adalah gas NO2, N2, dan H2. Untuk N2 itu rumusnya, untuk soal seperti ini rumusnya adalah lihat koefisien dari N2. Koefisien N2 itu 1, berarti kita tulis 1. Kemudian yang diketahui adalah NH3. Koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 2 dikali 3 liter, sama dengan 1,5 liter. Untuk H2-nya bagaimana? Sama aja, koefisien H2 yaitu 3 dibagi koefisien NH3, 2 dikali 3 liter, sama dengan 4,5 liter. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 14. Di sini diketahui campuran gas C3H8 dan gas C2H4 sebanyak 22 liter dibakar sempurna. Ketika dikatakan dibakar sempurna, itu artinya bahwa semua zat itu habis. Nah, di sini kemudian menghasilkan CO2 dan H2O. Diketahui volume CO2 yang dihasilkan dari pembakaran itu adalah 54 liter. Kita harus mengukur berapa volume C3H8 dan C2H4. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bikin reaksinya terlebih dahulu. Yang pertama reaksi pembakaran untuk C3H8 dan C2H4. Kalian samakan koefisiennya dulu biar sama. Setelah itu kalian misalkan nih C3H8-nya kalian simbolkan X. Kemudian yang O2 berarti 5X sesuai koefisien, yang ini 3X, yang ini 4X. Yang C2H4 kita misalkan karena tadi campuran dari C3 dan C2H4 itu adalah 22 liter, maka yang ini kita misalkannya 22 dikurangi X, kemudian yang ini juga 3 dikali 22 min X, ini juga seterusnya. Sebenarnya nggak masalah ketika kalian memisalkan yang C3H8 ini 22 min X, yang ini adalah X, itu nggak apa-apa. Kemudian setelah kita udah misalkan, kita kan tahu bahwa volume CO2 itu 54 liter, terdiri dari yang atas dan yang bawah. Berarti kita tulis aja yang atas adalah 3X ditambah 2 dikali 22 min X sama dengan 54. 3X tetap, 2 kali 22 adalah 44 dikurangi 2X sama dengan 54. 3X dikurangi 2X adalah X, 54 dikurangi 44 yaitu 10. Nah, berarti volume C3H8 itu simbolnya X, berarti berapa? 10 liter. Untuk C2H4 itu nilainya 22 dikurangi X, berarti 22 dikurangi X-nya berapa? 10, sama dengan 12 liter. Jadi jawabannya 10 dan 12, berarti C ya. Soal selanjutnya nomor 15. Di sini ada beberapa pernyataan mengenai gas metana dan gas propana. Di sini ada metana, CH4 dan propana. Nah, jadi beberapa pernyataan, maka yang benar itu yang pertama itu benar, yaitu pembakaran menggunakan gas metana itu lebih ramah lingkungan dibandingkan pembakaran yang menggunakan gas propana. Selain itu, karena dia lebih ramah lingkungan, berarti nomor 3 benar. Dengan volume yang sama, volume CO2 hasil pembakaran metana itu lebih sedikit dibandingkan volume gas CO2 hasil pembakaran gas propana. Karena polusinya lebih sedikit, maka CO2-nya juga lebih sedikit. Berarti jawaban yang tepat adalah C.